Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Yorsaktiani Juanda. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu sumber data demografi. Sebelumnya terima kasih karena sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber data demografi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sensus penduduk atau OSP. Yang kedua, registrasi vital atau penduduk. Yang ketiga, ada survei penduduk. Sensus. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu sensus. Dahulu, sensus sering dihubungkan dengan pemungutan pajak, dan kata sensus berasal dari kata Latin censure yang berarti menaksir atau memungut pajak. Sensus juga dihubungkan dengan kepentingan militer. Orang Yunani kuno menghitung jumlah laki-laki dewasa pada masa perang dan juga pada waktu persediaan pangan berkurang. Sekarang, informasi sensus bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk analisis statistik saja, sedangkan data pribadi tidak diterbitkan. Sensus penduduk adalah pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyebarluasan data kependudukan. Sensus yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, biasanya 10 atau 5 tahun, memudahkan perbandingan. Ciri-ciri khas sensus modern lainnya adalah universal dan serentak, artinya setiap individu dicacah pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah sensus. Sejarah sensus pernah dilakukan sebelum Masehi di Babilonia 4000 sebelum Masehi, Mesir 2500 sebelum Masehi, dan Cina 3000 sebelum Masehi. Abad 16 dan 17 di Italia, di cicilan dan Spanyol militer, pajak dan perluasan kerajaan. Sensus penduduk lebih maju atau modern di Queensbridge 1666, Swedia 1749, Amerika 1790, Inggris 1801, Indonesia 1815, dan India 1881. Sensus penduduk di Indonesia sebelum merdeka 1500, 1920, dan 1930. Setelah merdeka 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010 bulan Mei dilaksanakan BPS. Sensus penduduk di Indonesia dilaksanakan setiap 10 tahun, dilaksanakan dengan sistem aktif atau petugas mendatangi RT atau penduduk. Hasil sensus penduduk diolah bertahap seperti di desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, yang diterbitkan BPS kabupaten atau kota, provinsi, dan BPS pusat. Pengertian sensus. Kegiatan sensus adalah kegiatan mencacah semua penduduk atau jiwa, menyimpulkan, menyusun, dan menerbitkan data demografi, ekonomi, dan sosial pada waktu dan wilayah tertentu. Keseluruhan proses pengumpulan atau collecting, menghimpun dan menyusun atau compiling, dan menerbitkan data-data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah tertentu. Sensus terbagi menjadi semua orang atau unit cacah, waktu tertentu atau serentak, wilayah tertentu atau batas wilayah. Keterangan yang dikumpulkan atau yang dimaksud adalah demografi, ekonomi, dan sosial, tergantung kebutuhan dan kepentingan negara, keadaan keuangan, kemampuan teknis pelaksanaan, serta kesepakatan internasional. Ruang lingkup sensus, lingkup penduduk atau de jure dan de facto. De jure adalah penduduk resmi yang berdomisili di daerah tersebut. De facto adalah bukan penduduk resmi di daerah resmi, termasuk tunawisma dan orang asing, kecuali korps diplomatik negara asing. Sensus error. UK mengelompokkan kesalahan sensus dalam 3 kelompok. Yang pertama ada kesalahan cangkupan,
Tidak semua penduduk tercacah atau tercacah 2 kali karena faktor geografis, mobilitas tinggi. Jumlah tidak begitu besar dan secara statistik tidak begitu berarti. Yang kedua, kesalahan isi pelaporan biasanya berasal dari responden, yaitu tidak tahu berapa umurnya yang sebenarnya dan tidak jujur. Yang ketiga, kesalahan ketepatan pelaporan terjadi karena kesalahan dari petugas sensus sendiri atau bisa juga dari responden. Selanjutnya ada registrasi vital penduduk. Registrasi penduduk adalah mencatat perubahan kependudukan yang terjadi setiap saat. Sensus dan survei mengabarkan keadaan penduduk pada satu waktu tertentu. Statistik vital merupakan sumber utama untuk mengetahui perubahan penduduk karena statistik ini dikumpulkan secara kontinu dalam berbagai buku registrasi yang biasanya meliputi kematian, kelahiran, dan perkawinan. Registrasi vital penduduk dilakukan karena sensus penduduk tidak dapat menjaring dan memantau kejadian atau perubahan kependudukan yang terus terjadi di tiap saat, yaitu lahir mati, kawin cerai, pindah tidak menetap, perubahan pekerjaan, dan mobilitas lain. Registrasi dilakukan terus-menerus oleh Depdagri dengan ujung tombaknya perangkat desa atau lurah atau camat. Pelaksanaan pasif yaitu menunggu penduduk datang melapor, menimbulkan masalah terutama ketidaklengkapan data. Yaitu bagi lahir hidup beberapa menit, hari kemudian meninggal, biasanya tidak dilaporkan sebagai peristiwa kelahiran dan kematian. Wanita hamil karena kecelakaan, jika bayinya lahir, jangan dilaporkan ke lurah atau desa tetangga sendiri, kalau bisa tidak diberitahu. Indonesia juga melakukan registrasi vital atau mencatat kejadian penting berhubungan dengan kehidupan, kelahiran, adopsi, kematian, perkawinan, perceraian, abortus, mobilitas, dan migrasi. Registrasi vital dilakukan oleh beberapa departemen tergantung jenis data, yaitu Depkes mencatat mortalitas dan morbiditas, Depak mencatat perkawinan dan perceraian, Depdagri atau kantor catatan sipil mencatat kelahiran, dan lain-lain. Registrasi vital penduduk. Contoh registrasi vital yaitu akte kelahiran, akte nikah, pembuatan KTP. Seiring dengan waktu untuk mengetahui keadaan penduduk mengalami perubahan, info kependudukan berkaitan dengan keakuratan data kependudukan yang tidak akurat menyebabkan informasi yang dihasilkan salah, padahal data tersebut digunakan sebagai perencanaan pembangunan. Catatan-catatan tentang hal ini telah disampaikan oleh beberapa gereja di Eropa sejak abad ke-14. Tetapi sistem pencatatan sipil yang resmi baru berkembang pada abad ke-19 dan 20. Jika registrasi dilaksanakan dengan cermat dan diwajibkan seperti di Australia dan negara-negara maju lainnya, jumlah kelahiran dan kematian dapat dianalisis bersama-sama dengan sensus terakhir dan statistik migrasi untuk memungkinkan perhitungan tingkat kelahiran dan tingkat kematian, serta memperkirakan jumlah penduduk pada setiap waktu. Karena para petugas kesehatan masyarakat menekan pentingnya mencegah penyakit dan mengurangi kematian, maka analisis hal-hal tertentu dari data registrasi, yaitu sebab kematian, umur waktu meninggal, dan jenis pekerjaan makin dibutuhkan. Meskipun demikian, di banyak negara berkembang sangat banyak biaya diperlukan untuk menyelenggarakan satu sistem registrasi yang lengkap, sehingga dalam jangka waktu beberapa dasawarsa mendatang, buku registrasi agaknya dapat diandalkan untuk memberikan data demografi yang betul dapat dipercaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang survei. Survei yaitu mencegah sebagian penduduk berdasarkan yaitu mencacah sebagian penduduk berdasarkan sampel namun bersifat nasional. Survei dilaksanakan karena hasil sensus penduduk dan registrasi punya keterbatasan, sehingga kurang memberikan info tentang sifat dan perilaku penduduk. Survei biasanya diadakan kapan saja, tidak harus menunggu 10 tahun. Materi atau data yang dikumpulkan bisa beragam tergantung kebutuhan.
Susnas, Surveykes, Pertanian, Pengangguran, dan Akseptor KB. Survei sampel lebih murah karena hanya meliputi penduduk yang dipilih sebagai wakil penduduk. Namun demikian, proses pemilihan ini dapat menimbulkan kesalahan sampel atau sampling error yang tidak akan terjadi jika seluruh penduduk dicacah. Masalah lain yang timbul adalah karena suatu sampel nasional secara relatif jumlahnya tidak besar, ada kemungkinan daerah atau unit yang kecil, misalnya satu desa, tidak terwakili sehingga dengan sendirinya sangat sukar menentukan karakteristik daerah tersebut. Dari suatu sampel dapat diperoleh keterangan-keterangan yang lebih terperinci dan berkualitas lebih baik daripada suatu sensus, karena lebih banyak waktu dan tenaga dapat dicurahkan untuk setiap wawancara. Contoh survei yaitu SUPAS, survei penduduk antar sensus pada tahun 1985 dan 1995, Sunsenas, survei sosial ekonomi nasional, SKRT atau survei kesehatan rumah tangga, SDKI atau survei demografi dan kesehatan Indonesia. Ukuran dasar demografi, jumlah bilangan absolut sering digunakan dalam analisis demografi. Rasio menyatakan suatu jumlah dalam perbandingan terhadap jumlah lainnya. Rate, jumlah kejadian dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mengandung risiko peristiwa tersebut. Angka ini merupakan suatu bentuk khusus dari rasio. Ada dua macam rute, yaitu angka kasar dan angka spesifik. Selanjutnya ada proporsi, menyatakan suatu perbandingan antara dua bilangan di mana pembilangnya merupakan bagian dari penyebut. Ada konstanta, merupakan bilangan tetap. Kohort, kelompok orang yang mulai menjalani peristiwa demografi bersama-sama. Ada ukuran, suatu ukuran mengenai peristiwa yang terjadi dari sebagian maupun keseluruhan penduduk selama satu periode tertentu. Ada pertumbuhan penduduk. Baiklah, sekian tadi penjelasan saya tentang sumber data demografi. Maaf jika banyak kesalahan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.